Satu orang. Di sini saya akan mempresentasikan dari PowerPoint saya yang sudah dibuat dari minggu kemarin, yaitu materi sejarah dengan PowerPoint dan berjudul proses masuk dan berkembangnya bangsa Eropa. Bangsa Eropa di sini ada 4, yaitu Portugal, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang pertama yaitu Portugal yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rizky Andrea. So skip next. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya dan berkembangnya bangsa Eropa, yaitu Portugal. Portugal adalah bangsa Eropa pertama yang sampai di Indonesia. Alfonso de Albuquerque Portugal di India mengirim agama untuk menaklukkan makanan perdagangan Eropa itu pada tahun 1511. Jadi Alfonso de Albuquerque ini adalah pemimpin dari bangsa Eropa yang dikirim ke India untuk perdagangan Eropa pada tahun 1511. Setelah menguasai Malaka, maka Portugis mengirimkan kapal dalam pelayaran ke Maluku yang merupakan asal muasal bahwa Portugis diizinkan untuk berdagang di Ternate oleh Sultan Ternate, sehingga pasukan Portugis dipimpin oleh Antonio de Azevedo membangun pantai atau Pretoria di Vatikan Ternate. Jadi setelah tadi Alfonso de Albuquerque menguasai India, Portugal satu mengirimkan lagi kapal dalam wilayah Maluku yang merupakan asal muasal Eropa, dan Portugis diizinkan untuk berdagang oleh Sultan Ternate, sehingga pasukan Portugis dipimpin oleh Antonio. Namun hubungan dengan Ternate jadi rusak karena keinginan Portugis untuk menguasai penuhnya perdagangan Eropa pada akhirnya. Gubernur Lopez dan Marquesa membunuh Sultan Cairan pada 25 Februari 1570. Anak Sultan Cairan, Sultan Baharudin, melawan Portugis dalam pertahanan selama 6 tahun. Berikutnya adalah berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku selamanya tahun 1575. Maksudnya sudah lama kemudian Portugis sama Sultan Ternate ini hubungannya menjadi rusak karena keinginan Portugis yang ingin menguasai semua di wilayah Ternate, sehingga dari adanya konflik orang Portugis tersebut membunuh Sultan Cairan, dan Sultan Cairan tersebut mempunyai anak, yaitu namanya Sultan Baharudin. Sultan Baharudin tersebut membalas pembunuhan ayah terhadap anaknya, sehingga 5 tahun pertahanan tersebut, dan artinya Sultan Baharudin itu berhasil mengusir orang Portugis selamanya tahun 1575. Cukup, dan saya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Spanyol adalah bangsa berikutnya yang sampai ke Indonesia ketika anggota ekspedisi Brennian mereka yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano sampai di Maluku. Ekspedisi Brennian mereka berangkat pada tahun 1519 dari Spanyol dalam upaya mencari jalur ke Maluku ke arah barat. Sebagian aliran dari jalur ke arah timur mengintai benua Afrika yang dikuasai Portugal, mengalami tewas pulau timur Pulau Kalimantan bagi Filipina, tapi waktunya Juan Sebastian berhasil mencapai Maluku pada tanggal 6 November 1521. Setelah membeli rempah-rempah mereka, akhirnya kembali ke Spanyol. Kemudian Spanyol membangun benteng Tidore dan bekerja sama dengan Tidore melawan Portugal. Dan saat ini bekerja sama dengan Thailand. Spanyol berusaha merebut benteng Portugal dan Thailand, namun gagal. Spanyol dan Portugal berlabuh keduaan selama beberapa tahun, namun Spanyol gagal menguasai Portugal dari Maluku sehingga membangun koloninya di Filipina. Jadi maksudnya begini, Spanyol ini ingin merebut dari penguasaan dari Portugal, tapi Spanyol selalu gagal sehingga dia menetap dan memilih kolonial Filipina. Baik, sekian dari saya yang akan dilanjut oleh saudara saya yaitu Syahrul Rofi. Tidak. Ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan proses lahir dan berkembangnya bangsa Eropa. Yang ketiga yaitu Belanda. Proses kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dimulai dengan keinginan Belanda menemukan jalur langsung perdagangan rempah-rempah, sehingga mereka mengirim ekspedisinya yang dipimpin oleh Cornelis de Bergen pada tahun 1592. Jadi kedatangan Belanda itu yang dipimpin oleh Cornelis de Bergen pada tahun 1592 untuk menemukan jalur langsung perdagangan rempah-rempah. Terus yang kedua yaitu kesuksesan ekspedisi Cornelis de Bergen ini diikuti dengan lahirnya VOC pada tahun 1602 untuk melakukan konsolidasi para pedagang Belanda agar bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, dan agar perdagangan Belanda bisa bersaing dengan pedagang Eropa lainnya seperti Portugal, Spanyol, dan Inggris. Jadi kesuksesan Cornelis de Bergen di Indonesia itu membangun VOC. VOC itu adalah sebuah perdagangan yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1602 untuk melakukan, tujuannya VOC dibangun yaitu untuk melakukan konsolidasi para pedagang Belanda agar bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, dan agar pedagang Belanda bisa bersaing dengan bangsa Eropa lainnya seperti Portugal, Spanyol, dan Inggris. Terus yang ketiga yaitu pada akhirnya VOC menjadi perusahaan yang sukses memonopoli rempah-rempah dan menguasai wilayah Indonesia
selama ratusan tahun. Jadi di sini karena kesuksesannya VOC dibangun di Indonesia, sehingga VOC itu menjadi sebuah perusahaan yang sukses untuk memonopoli rempah-rempah dan menguasai wilayah Indonesia selama ratusan tahun. Belanda lah yang termasuk negara yang paling lama menjajah Indonesia, dan karena kepintarannya Belanda, kepintarannya Cornelis de Houtman, dia membangun sebuah nama perusahaan yaitu VOC yang mana telah dijelaskan di tadi. VOC itu untuk memonopoli. Jadi karena hasil memonopolinya dia bisa menjadi besar, perusahaannya menjadi sukses untuk memonopoli rempah-rempah dan menguasai wilayah Indonesia selama ratusan tahun. Lanjut yang keempat yaitu bangsa yang terakhir yang menjajah Indonesia, yaitu bangsa Inggris. Proses masuk dan berkembangnya bangsa Inggris. Inggris sampai di Indonesia ketika ekspedisi pertama Inggris yang dipimpin oleh Sir James Lancaster sampai di Banten pada tahun 1602. Lancaster membuka pusat dagang pertama Inggris di Indonesia di Banten. Inggris juga berupaya mencari sendiri jalur perdagangan rempah-rempah karena saat itu sedang berperang dengan Spanyol. Jadi pada tahun 1602 Inggris itu memasuki daerah Indonesia, yaitu pusatnya di Banten. Karena dia berpusat di Banten, dia juga mendirikan sebuah perusahaan yang di Banten untuk berperang dengan Spanyol. Yang dinamakan perusahaannya itu bernama EIC. Itu perusahaannya Inggris. Inggris kalah bersaing dengan Belanda di Indonesia dan tak bisa menguasai sumber rempah-rempah di Maluku. Akibatnya Inggris lebih memilih mengembangkan kekuasaannya di Hindia Barat, yaitu Laut Karibia dan Amerika Utara. Jadi negara yang terakhir yang menjajah Indonesia untuk mengambil rempah-rempahnya yaitu negara Inggris. Negara Inggris adalah pemimpinnya yaitu Sir James Lancaster yang sampai ke Indonesia yaitu berpusat di Banten pada tahun 1602. Karena Inggris itu kalah saing dengan Belanda, sehingga dia pulang ke negaranya untuk mengembangkan kekuasaannya sendiri di Hindia Barat atau Laut Karibia dan Amerika Utara. Sebelumnya, negara Belanda yang menjajah Indonesia yaitu ingin menguasai 3G. 3G yaitu konsep 3G, gold, glory, dan gospel. Gold di sini berarti kekayaan. Kekayaan yang ada di Indonesia pada saat itu yaitu berupa rempah-rempah Indonesia. Rempah-rempah Indonesia yang cukup banyak memiliki manfaat sehingga bangsa asing yang ada di luar itu tertarik untuk menjajah Indonesia. Yang lanjut yang kedua yaitu gospel. Gospel di sini adalah penyebaran agama Kristen. Untuk menyebarkan agamanya,